Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Alhamdulillah sehat, Pak Isan dan itu seluruh pendengar Radio. itu yang penting sehat. Nah ini Mas Tony, memang kita Alhamdulillah. negeri kita ini lagi tidak sehat-sehat saja. Itu yang jadi masalah Mas Tony. Ini barusan kita baca ini, judi online TNI 97.000 cing di antara jutaan lainnya penggemar judi online. Innalillah. Bahkan pemain judi yang paling gape kata orang Betawi itu jago dijadikan apa itu namanya duta ya, duta anti judi. Wallahu a'lam. Apa ini motivasinya? Apa yang Mas Tony lihat, isu-isu apa yang akan kita bahas hari ini Mas Tony, di antara pilkada Jakarta, Jawa Barat, juga Jawa Timur, Jawa Tengah. Nampaknya makin ramai saja ini. Belum lagi urusan kurikulum. Ada lagi ini menteri yang ke-30 selama Republik ini berdiri ya. Jadi kalau dibagi 79 ya 2,5 tahun lah menterinya. Paling banyak ini menteri di Indonesia, menteri pendidikan. Ada lagi namanya deep learning. Kita lihat saja sandiwara pendidikan kita di tengah IQ yang di bawah 100 ini. Perjanjian Indonesia dengan Cina juga menjadi sorotan. Apakah ini mengorbankan kedaulatan? Bagaimana kisah kecerdasan Presiden Prabowo dalam berdialog atau membuat perjanjian? Hekmahanto ini sampai uring-uringan melihat poin-poin perjanjian itu. Silakan Mas Tony, mungkin ada tambahan yang lain. Tafadhol, kita lanjutkan Alkisah berikutnya. Tafadhol Mas Tony. Baik Pak Iksan dan seluruh pendengar hasil, kita awali dari pilkada di seluruh Indonesia tempat Mantap. tanggal 27 November. Hanya tersisa waktu sekitar 2 minggu kurang. Saya ingin menyoroti pilkada secara umum memang berjalan secara damai, tidak sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya. Meskipun ada situasi yang tidak menyenangkan pada saat pra-pilkada di DKI, di mana ada di Anies Rashid Baswedan dicegah, dihalangi, dan dihambat, kemudian digagalkan untuk mencalonkan di DKI. Saya kawali juga kemudian dengan DKI, lalu Pulau Jawa, saya tambah dengan Pulau Kalimantan yang berkaitan dengan IKN, yang terdekat dengan IKN. Pak Isan di Jakarta, Ridwan Kamil dianggap sebagai tokoh sentral yang membuat Anies itu gagal maju. Inilah image dan persepsi yang muncul di publik Jakarta. Bahwa Ridwan Kamil ini adalah sosok calon gubernur yang diusung oleh Kim Plus, termasuk PKS, Nasdem, dan juga PKB. Ya, inilah sosok yang dari awal selalu saya memberikan sebuah tulisan, ya, bahwa Ridwan Kamil masuk ke Jakarta diberikan jaminan bahwa Anies tidak nyalon, karena kalau tidak adanya Anies nyalon, dia tidak bakal nyalon. Ini flashback sedikit. Tapi ketika Anies tidak nyalon, apakah kemudian ada jaminan yang kedua, yaitu Ridwan Kamil menang? Tidak juga. Kalau lihat dari berbagai lembaga survei yang muncul, ternyata Ridwan Kamil itu makin lama makin terdowngrade, makin kecil. Jakarta kan sebenarnya bergantung kepada lirikan Anies. Mata Anies kedip kemana? Kalau ke kanan, ya bisa boleh jadi itu yang menang Pramono Anung. Kalau kedip ke kiri, itu yang menang ada Ridwan Kamil. Nampak-nampaknya, ya, nampak-nampaknya. Ya, saya sebagai seorang analis politik harus berkata dengan jujur untuk sesuai, tentu subjektif. Ini menurut saya, menurut pandangan saya, ya. Jadi para pendukung Anies sangat kecewa terhadap PKS, terhadap Ridwan Kamil, yang pada akhirnya kekecewaan ini diekspresikan, ya, diekspresikan melalui sebuah sikap politik untuk tidak mendukung Ridwan Kamil, tidak memilih Ridwan Kamil. Nah, dari indikator-indikator yang bisa kita lihat, coba, ketika ada nama mantan pendukung Anies lalu merapat ke Ridwan Kamil, terjadi protes yang besar-besaran. Ya, rame protes itu. Ya, terus kemudian di sisi lain, Ges Khalifah yang dianggap sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Anies dan pendukung daihat Anies itu menerima Rana Karno. Ya, ini kan sebagai sebuah sinyal, ya, bahwa kayaknya mata Anies itu kedipnya yang kanan ini, bukan yang kiri. Kira-kira seperti itu, ya. Ya, ini hanya istilah saja. Ya. Dan memang di dalam proses perkembangannya kita lihat, ya, elektabilitas Pramono Anung naik dan elektabilitas si siapa
elektabilitas Ridwan Kamil. Ridwan Kamil makin lama makin turun. Udah terjadi crossing ya. Sudah terjadi crossing bahwa sulit, dan informasi yang ada udah dilepas oleh Kim, suruh jalan sendiri. Dan kita tahu bahwa Ridwan Kamil tidak cukup logistik untuk bertarung. Sementara basis masanya ada di Jawa Barat, bukan di Jakarta. Basis masa Jakarta itu milik PDIP. Kemudian masuk ke Jawa Tengah, ini ketat antara Lutfi dengan si siapa Andika. Itu sangat ketat sekali persaingannya gitu. Sehingga Prabowo merasa perlu turun. Kenapa Prabowo harus turun? Karena Prabowo kekuasaan Gerindra berkepentingan untuk 2029 demi juga stabilitas nasional atau stabilitas kekuasaan, di mana PDIP Jawa Tengah itu basisnya PDIP. Ya, kalau PDIP kuat lagi, maka PDIP punya kelasnya sendiri sebagai partai pemenang pemilu, dan ini pihak oposisi akan menjadi penyeimbang yang lebih kuat. Tapi kalau PDIP rontok di Jawa Tengah dengan terpilihnya misalnya Lutfi, maka kekuatan oposisi yang di PDIP itu tidak terlalu kokoh. Ya, ini menjadi sebuah pertimbangan tersendiri. Jawa Timur nampaknya memang Khofifah. Ya, dalam konteks ini tidak ada isu yang signifikan. Ya, Khofifah milik bersama. Khofifah tidak berafiliasi kepada oposisi atau kepada oposisi, bahkan cenderung juga dengan Prabowo dan sebagainya. Khofifah. Kemudian kita lihat juga di Banten ada si antara Sony dengan Airin nampaknya jauh lebih kuat. Ya, di situ didukung oleh Golkar, didukung oleh PDIP. Tidak menjadi isu sentral berkaitan dengan kekuasaan atau berkaitan dengan politik ke depan. Ya. Kemudian saya tambah satu lagi, kenapa saya perlu untuk bicara tentang Kalimantan, dalam konteks ini Kalimantan Timur, karena akan ada perpindahan ibu kota. Ya, sudah diputuskan, tinggal pindah realisasinya. Ya. Dan ini akan menjadi pengaruh bagi stabilitas kekuasaan Pak Prabowo, juga berpengaruh bagi peta perpolitikan Indonesia di masa yang akan datang, karena Kaltim itu adalah IKN, ibu kota Nusantara, ya, IKN ibu kota Nusantara. Jadi ini jarang dilihat, tetapi saya sering kali mengungkapkan bahwa kita jangan terjebak di Jawa saja, di mana ketika IKN itu betul-betul pindah nantinya, maka konstelasi politik hari ini yang ada di Kalimantan Timur itu akan ikut menentukan masa depan dari peta perpolitikan di Indonesia, juga akan mempengaruhi terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia. Di Kalimantan Timur ada dua calon. Calon pertama itu petahana, yaitu Isran Nur dan Hadi Mulyadi. Kemudian yang kedua adalah sebagai penantang Rudi Mas'ud dan Seno Aji. Rudi Mas'ud dan Seno Aji didukung oleh Kim Plus. Ya, terus kemudian petahana Isran Hadi didukung oleh atau diusung oleh PDIP dan Demokrat. Ya, Demokrat. Nah, ini yang menarik di Kalimantan Timur, selain memang menjadi bagian daripada IKN, malah ada yang soroh itu jangan-jangan nanti IKN itu yang menghuni adalah gubernurnya, bukan presidennya. Tapi apapun lah itu kita tahu, yang tahu adalah Pak Prabowo dan Tuhan gitu. Kita nggak tahu soal itu. Ya. Tapi yang menarik, karena ini menjadi sesuatu yang punya konsekuensi politik tertentu di masa yang akan datang, gitu. Saya perlu melihat bahwa Rudi Mas'ud itu, saya lihat kenapa punya nyali Rudi Mas'ud dan Seno Aji, ya punya nyali untuk maju karena memang di Kaltim ini partai penguasanya Golkar, dan Rudi Mas'ud itu ketua DPD Golkar. Ya, dia dua kali nyalek, ya, itu mendapatkan suara tertinggi di atas 100.000, bahkan terakhir itu hampir 168.000. Nah, itulah yang kemudian membuat modal ya bagi Rudi Mas'ud, dan apalagi didukung oleh Gerindra, partai penguasa. Ya, artinya tidak akan ada resistensi ketika tidak berhadapan dengan penguasa, dan itu dari partai Gerindra. Ya, kemudian didukung oleh partai-partai yang lain, yang kemudian menjadi modal. Dan terbukti memang ya pada bulan Mei itu Rudi Mas'ud, Seno Aji itu mendapatkan elektabilitas, terus itu yang melakukan survei itu 9,5%.
Artinya terlalu bernyali kalau kemudian mau menantang Isran Nur pada saat itu 54%. Tetapi ternyata memang punya alasan dan argumentasinya sendiri ketika dibuktikan hari ini. Jadi kemudian berangsur di bulan, saya pantau di bulan sekitar bulan Agustus itu naik menjadi bulan Juni menjadi 23%, bulan oleh LSI indikator, maksud saya indikator kalau nggak salah. Kemudian pada bulan Oktober ya itu menjadi 44%, ya, dan bulan November ini itu 54%. Bahkan Isran Nur itu turun drastis, ya. Turun drastis dari 54 menjadi 52, kemudian menjadi 48, sekarang posisi menjadi 43. Jadi betul-betul disalib begitu jauh. Apa yang bisa kita lihat dari crossing ini? Memang kalau kita lihat debat, saya lihat di YouTube itu debat 2 kali mereka, memang Rudi Mas'ud ini Sena Aji punya program yang lebih clear, tetapi di sisi lain justru petahana ini ya tidak punya program yang sistemik, tapi lebih banyak fokus kampanyenya menyerang. Jadi saya kadang selera ini mana yang petahana, mana yang melawan. Di Indonesia itu suka lucu seperti itu. Mestinya petahana itu kan, oh ini yang saya lakukan A, B, C, D, 8 sudah kami lakukan, tinggal 2 akan kami sempurnakan. Ini tidak, malah selalu membicarakan tentang ini. Nah, ini dalam konteks politik menguntungkan juga bagi Rudi Sono atau Rudi Mas'ud Sena Aji ya, sebagai makin populer dan memang elektabilitas semakin tinggi. Ya, itu soal pilkada. Pak Ustaz. Kita lewatkan pilkada. Yang apa kedua, yang judi online. Judi online. Ya. Nah ini. Ya, tapi saya mendengar Pak Ihsan judi online. Ya. Luar biasa. Judi online, Kapolri kan sendiri mengatakan saya tidak terlibat. Kalau saya terbukti terlibat, maka saya akan menggunakan diri. Ya, partai yang kita itu satu kita perlu apresiasi terhadap Kapolri gitu loh. Pertanyaannya adalah gitu loh, Pak Kapolri itu kan tahu siapa yang terlibat, harusnya punya nyali dan keberanian tidak untuk memberantas yang terlibat. Pernyataan itu ketika di Komisi 3 nampaknya tidak kita dapatkan. Ya. Mestinya Pak Kapolri, kami akan habisin seakar-akarnya, tidak boleh lagi ada judi online. Wah, keren. Makanya dikencengin sedikit. Masalahnya Pak Ihsan, narkoba dan judi online itu dalam tanda kutip menurut teman saya ya, itu objek vital, dijadikan sebagai oleh kelompok tertentu, nggak boleh diganggu. Ini jadi apalagi masih ada pilkada belum selesai begitu ya. Ini A, ini B ya. Nggak ada urusannya dengan pilkada juga, meskipun pilkada dapat ada yang sebagian mendapatkan kucuran dari situ mungkin. Tetapi ya, judi online kan sudah lama dan semakin lama semakin banyak. Apa faktornya? Ini bukan soal iman. Gitu. Jadi nggak perlu kemudian mendatangkan ustadz menyelesaikan, ya kalau sifatnya individual dan kasuistik personal bolehlah. Tapi ini adalah persoalan massal, persoalan nasional. Di mana yang ikut judi online itu berapa banyak? Ini faktornya 2. Satu faktornya itu adalah karena SDM yang rendah atau pendidikan yang rendah. Kedua karena miskin. Akhirnya muncul khayalan. Wah lumayan. 10.000 ini, siapa tahu 10.000 nggak apa-apa sampai 20 kali gagal. Tapi sekali dapat, ya ini bisa merubah keadaan. Ya, ini kan pikiran songong. Nah, pikiran songong ini hanya dimiliki oleh orang yang berpendidikan rendah dan orang miskin karena keadaannya yang sudah galau, ingin menjadi kaya secara instan, akhirnya bersikap tidak rasional. Jadi ketika judi online ini dirawat, dijaga, dilestarikan, maka mindset bangsa ini rusak, akhirnya mentalnya juga rusak. Ini problem. Mental yang rusak itu berpikir instan dan kemudian berpikir irasional, tidak rasional, pengen kaya. Ini kan sama nggak jauh beda 11-12 dengan lari ke dukun gitu loh. Ingin menunjukkan dukunnya itu saya pengen kaya dukun, ya sementara dia bayar, artinya apa? Dukunnya aja nggak kaya gitu loh. Nah, ini sama dengan di judi online 11-12. Nah, inilah yang kemudian ironi bangsa ini yang bisa menjadi apa?
iya, pemimpin. Ya, Hmm. kita tunggu kesuksesan Pak Prabowo. Tidak bisa dilakukan. Ya, kalau judi online ini nanti terberantas, berarti Pak Prabowo perlu kita apresiasi. Kalau enggak, berarti basa-basi. Gitu. Itu. Jadi seringkali kasus-kasus besar yang sudah diplot, oh ini milik kelompok ini kalau narkoba milik kelompok ini, kayaknya menjadi objek vital yang pada akhirnya setiap narasi yang muncul di media itu narasi-narasi yang seringkali basi, narasi-narasi yang seringkali ya hanya narasi-narasi normatif ya, yang tidak ada solennya, tapi Hmm. hanya berbicara desainnya. Ini adalah problem kita Pak Ihsan Surah Tujuannya. Tapi kita tunggulah, tetap lagi ini presiden baru kita kasih kesempatan, menteri-menteri baru kita kasih kesempatan ya. Kalau toh memang udah tutup, tidak ada penindakan, oke lah kita masih oke Pak rakyat itu. Tapi betul-betul tutup tidak ada lagi. Siapa yang memulai lagi disikat lagi. Kita masih oke yang seperti itu. Ya. Iya. Lupakan masa lalu, masa depan kita selamatkan, masih oke itu. Gitu Pak Ihsan. Itu ya. Ya, yang lalu Ya. juga jangan dilupakan kan dari sana awalnya ya. Tapi ya kisah masa yang ke depan ini ada juga kunjungan Pak Prabowo ke Cina ini jadi Hang Heng Hong nih. Bahkan beberapa pengamat di ASEAN juga mengatakan, nah loh kok begini katanya. Apa yang Mas Tony lihat dari komitmen kerjasama Indonesia Cina yang disorot oleh banyak para pengamat ini hari-hari ini? Bagaimana Mas Tony? Saya melihat bahwa jangan lihat Cinanya aja. Hmm. Prabowo dalam konteks ini saya mesti lihat positifnya. Hmm. Kenapa positifnya? Ya pertama dia ke Rusia, kemudian ke China, habis ke China langsung ke Amerika. Maka Langsung. Prabowo bisa telepon langsung masuk di YouTube. Tadi pagi saya lihat Hmm. telepon begitu cair dengan Amerika. Nah, dia mencoba untuk mengambil sebuah peran bahwa Indonesia itu non-blok. Ya, Indonesia itu datangnya ke apa Rusia, kemudian ke China, datangnya kemudian ke Amerika. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu negara besar, ya, negara besar. Ya, kemudian komunikasi bilateral itu dengan negara-negara besar seperti Rusia, China, dan juga ke Amerika. Jadi kita akan lihat ya untuk akhir-akhir ini tidak mudah ditebak. Ya, kita akan lihat permainan apa ya atau strategi sedang dimainkan oleh Prabowo terkait dengan relasi bilateral ini. Kecuali kalau kemarin hanya ke Rusia, habis itu ke China saja, tidak ke Amerika. Dan nampaknya Amerika, apalagi kalau kemudian habis ini Prabowo ke Eropa, ke negara-negara Eropa Barat, misalnya kayak Perancis dan sebagainya. Saya pikir ini akan menjadi sesuatu. Tetapi ya ini kan baru sebuah kunjungan. Apakah kunjungan itu kemudian menguntungkan atau tidak? Ya tergantung pada setelah kunjungan itu berakhir. Ya pada akhirnya ada perjanjian apa, ada transaksi apa, ada hubungan seperti apa ya antara Indonesia dengan negara-negara negara-negara yang ada. Ya pada akhirnya begini misalnya Pak Ihsan. Ini masyarakat nampaknya atau publik nampaknya masih sangat kecewa kepada Prabowo ketika mereka berharap bahwa Prabowo itu independen, mandiri, membawa Indonesia, sehingga para pendukung misalnya pendukung PDIP, Ganjar Mahfud itu menerima, pendukung Anies masih bisa menerima. Tapi ketika kemudian yang muncul menteri-menteri dan pembantu menteri dan begitu banyak pejabat yang justru tidak kemudian adalah orang-orangnya Pak Jokowi, yang kemudian menciptakan sebuah resistensi. Sudah ini resisten, maka segala hal yang berkaitan dengan Prabowo, ya kebijakan Prabowo termasuk kebijakan luar negeri itu dicurigai. Gitu. Ya, ini yang ada. Tapi saya akan mengembalikan posisi yang mari kita bicara tentang substansi. Kita tidak tahu, tunggu saja. Tetapi memang masyarakat atau publik atau rakyat Indonesia betul-betul akan menjadi pesimis kalau betul-betul Pak Prabowo masih memberikan porsi yang terlalu signifikan terhadap orang-orangnya Pak Jokowi. Ini yang selalu menjadi mental block ya, pada akhirnya menjadi mental rakyat untuk sulit menerima Prabowo sampai kemudian mereka menunggu apakah akan terjadi reshuffle terhadap mereka. Kenapa? Ini terkait dengan perang. Kalau pada akhirnya ini berjalan, Prabowo tidak mengubah mindset dan perilaku politik serta
kinerja, ya kualitas kinerja para menteri yang kemarin di bawah dengan track record yang umumnya buruk, gitu kan. Prabowo tidak bisa mengubah itu, gitu kan. Atau yang kedua, Pak Prabowo tidak bisa tidak menggusur itu, ya dengan gaya lama, pemikiran lama, kemudian sikap politik lama, dan juga kerja-kerja dengan cara yang lama, ya dengan periode yang sebelumnya. Saya pikir ini akan menjadi rujukan bagi Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi, ya, saya tidak berani untuk menjustis di awal untuk memberikan penilaian. Menurut saya terlalu buru-buru. Ya, saya akan melihat bagaimana 6 bulan ke depan Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo pada akhirnya betul-betul menjadikan Pak Jokowi sebagai partner sepresiden, gitu loh, yang punya signifikansi kuat atau tidak. Kita akan lihat apakah Pak Prabowo itu dominan, ya, terhadap menteri-menterinya sehingga punya gaya sendiri, ya punya kepemimpinan sendiri, punya karakter sendiri dalam membawa bangsa Indonesia. Lagi-lagi sekali lagi saya masih kesulitan untuk membuat sebuah penilaian kepada Pak Prabowo, ya sebelum 6 bulan ke belakang. Saya akan berani untuk membuat sebuah penilaian lebih tegas, lebih jelas, ya ketika setelah 6 bulan. Kalau saat ini saya takut salah, karena menurut saya terlalu dini dan data-data yang kita punya masih bisa sangat berubah, sangat dinamis. Apalagi setelah tanggal 27 nanti, ya, ini kan banyak akan ada perubahan. Apa akan ditulis oleh Mas Tony nih dalam waktu dekat ini? Kita tunggu selalu Mas Tony, tulisan Mas Tony. Iya, ini ada, saya menulis tentang pilkada, ya, terutama Jakarta dan Kaltim, karena 2 ibu kota, saya menyoroti 2 ibu kota. Kemudian pilkada di Jawa Tengah, yang menarik cuman itu untuk terkait dengan pilkada. Kemudian saya menonton bagaimana Pak Prabowo kaitannya dengan Jokowi, dan bagaimana Pak Prabowo kaitannya dengan hubungan bilateral atau hubungan global. Oke. Terima kasih Mas Tony pagi hari ini telah menemani pendengar di 28 negara pagi hari ini, juga pendengar di jalan, di rumah, dan di berbagai tempat. Syukron kasir. Sampai bertemu Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tony.